I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Latar belakang perlawanan Diponegoro. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa atau dalam bahasa Inggris disebut dengan The Jave War dan dalam bahasa Belanda disebut dengan The Jave Oorlog merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 hingga tahun 1830 di Pulau Jawa. Penyebab Perang Diponegoro adalah terhadap campur tangan Belanda dalam urusan kerajaannya. Pengaruh Belanda terhadap keraton semakin menguat ketika istana sedang labil. Karena Sultan HB masih kecil inilah yang menjadi awal perlawanan Raden inilah yang menjadi awal yang juga dikenal sebagai Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Di sisi lain, kerajaan seakan tak berdaya menghadapi campuran tangan politik pemerintah kolonial Belanda, tetapi kalangan pejabat keraton justru hidup mewah serta tidak memperdulikan penderitaannya rakyat. Pangeran Diponegoro memiliki beberapa alasan untuk melawan, diantaranya 1. Rakyat menderita dan sengsara karena beban pajak yang berat. 2. Belanda campur tangan dalam urusan istana yang menjadi ancaman bagi otonomi kerajaan. 3. Munculnya kecemasan di kalangan ulama karena masuknya budaya barat yang dianggap merusak nilai-nilai tradisional. 4. Kekuasaan raja-raja di Yogyakarta semakin terbatas karena Belanda menguasai daerah pantai utara Jawa Tengah. Perang itu dimulai pada 20 Juli 1825. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya memutuskan menerapkan strategi gerilya untuk melawan pasukan Belanda yang lebih unggul dalam jumlah prajurit dan persenjataan. Bagaimana cara Belanda menguasai Diponegoro? Meski Pangeran Diponegoro akhirnya menyerah, Perang Diponegoro menjadi salah satu pertempuran terbesar dan tersulit yang pernah dihadapi Belanda selama penduduk di Indonesia. Lantas, apa yang dilakukan pemerintah Belanda untuk mengatasi perlawanan Diponegoro? Benteng Stelsel, strategi Belanda melawan Diponegoro. Benteng Stelsel adalah taktik Belanda untuk mempersempit daerah lawan dengan cara membangun benteng di setiap sudut kota yang telah mereka kuasai. Strategi Benteng Stelsel diciptakan oleh Jenderal de Kock dan pertama kali disusulkan pada 1827. Saat itu, Perang Jawa telah berlangsung selama 2 tahun dan Belanda kerepotan dalam menghadapi serangan pasukan Pangeran Diponegoro. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak musuh agar kesulitan untuk melarikan diri. Untuk melawan pasukan Diponegoro, Belanda membangun benteng di beberapa wilayah di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Strategi ini terbukti cukup efektif dan perlawanan pasukan Diponegoro mulai dapat dikendalikan. Bahkan kedudukan Pangeran Diponegoro mulai terdesak dan melemah. Pertempuran sengit antara Belanda dan Pangeran Diponegoro berakhir pada 28 Maret 1830. Kala itu pasukan Pangeran Diponegoro dijepit di Magelang untuk Jenderal de Kock. Demi membebaskan sisa pasukannya, Pangeran Diponegoro menyerahkan diri dan akhirnya diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Dampak Perang Jawa. Berbagai dampak Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan perang yang memiliki dampak luas di zamannya. Berikut ini adalah berbagai dampak penting dari terjadinya Perang Diponegoro. 1. Ribuan korban tewas. Perang Diponegoro menelan banyak korban jiwa, diperkirakan sekitar 8.000. Pasukan Belanda tewas dalam perang ini, sementara ribu warga Jawa juga kehilangan nyawa mereka. Konflik ini menggambarkan tingginya intensitas pertempuran dan keganasan yang terjadi selama perang. 2. Penguasaan mutlak Belanda atas tanah Jawa. Salah satu dampak paling penting dari Perang Diponegoro adalah penguasaan mutlak Belanda atas tanah Jawa. 3. Raja dan bupati di Jawa tunduk pada Belanda.
Setelah perang berakhir, Belanda berperan dalam pemerintahan raja dan bupati di Jawa. Hal ini memastikan bahwa pemerintahan lokal di bawah kendali Belanda dan memperkuat kontrol kolonial mereka di pulau ini. 4. Pangeran Diponegoro ditangkap. Pangeran Diponegoro, pemimpin perlawanan yang gigih, akhirnya ditangkap oleh Belanda tahun 1830. Ia kemudian diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara, sebelum akhirnya meninggal di Makassar pada 8 Januari 1855. Penangkapan Pangeran Diponegoro menandai di akhir dari perang yang berlangsung selama 5 tahun ini. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.